Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah yang menganugerahkan hidup ini bagi kami sekaliannya. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh Engkau berkati dalam hati pikiran kehidupan kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal ke-6 ayat yang ke-39. Lukas 6 ayat 39 dengan judul berikut hal menghakimi. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan semakin kita pahami maknanya dan kita boleh renungkan serta lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mendengarkan sebuah cerita bermakna, buta rohani jadilah pelita. Buta rohani jadilah pelita. Suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah sahabatnya. Sang sahabat membekalinya dengan sebuah lentera pelita. Orang buta itu tertawa dan berkata, "Buat apa saya bawa pelita? Kan sama saja, saya bisa pulang kok." Dengan lembut sahabatnya menjawab, "Ini agar orang lain bisa melihatmu, biar mereka tidak menabrakmu." Akhirnya orang buta itu setuju untuk membawa pelita tersebut. Tak berapa lama dalam perjalanan, seorang pejalan menabrak si buta. Dalam kagetnya, ia mengomel, "Hei, kamu kan punya mata, beri jalan buat orang buta dong." Tanpa berbelas sapa, mereka pun saling berlalu. Ketika si buta melanjutkan lagi perjalanannya, seorang pejalan lainnya menabraknya. Kali ini si buta bertambah marah. "Apa kamu buta? Tidak bisa lihat saya? Aku bawa pelita supaya kamu bisa melihat." Pejalan itu menukas, "Kamu yang buta, apa kamu tidak lihat pelitamu sudah padam?" Si buta tertegun. Menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf. "Oh, maaf, sayalah yang buta. Saya tidak melihat Anda buta." Si buta tersipu menjawab, "Tidak apa-apa. Maafkan saya juga atas kata-kata kasar saya." Dengan tulus si penabrak membantu menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang menabrak orang buta itu. Kali ini si buta lebih berhati-hati. Dia bertanya dengan santun, "Maaf, apakah pelita saya padam?" Penabraknya menjawab, "Loh, saya justru mau menanyakan hal yang sama." Senyap sejenak,
Secara berbarengan mereka bertanya, "Apakah Anda buta?" Secara serempak mereka menjawab, "Iya." Mereka berdua meledak dalam tawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pelita mereka yang jatuh sehabis bertabrakan. Pada waktu itu juga seorang lewat. Dalam keremangan malam, nyaris saja ia menubruk kedua orang yang sedang mencari-cari pelita. Ia pun berlalu, tanpa mengetahui bahwa mereka buta. Timbul pikiran dalam benak orang ini, rasanya saya perlu membawa pelita juga. Dengan begitu saya bisa melihat jalan dengan baik. Orang lain juga bisa ikut melihat jalan mereka. Pelita melambangkan terang kebijaksanaan. Membawa pelita berarti menjalankan kebijaksanaan dalam hidup. Pelita sama halnya dengan kebijaksanaan, melindungi kita dan pihak lain dari berbagai hal aral rintangan. Si buta pertama mewakili mereka yang terselubungi kegelapan batin, keangkuhan, kebebalan, ego, dan kemarahan. Selalu menunjuk ke arah orang lain, tidak sadar bahwa lebih banyak jarinya yang menunjuk ke arah dirinya. Dalam perjalanan pulang, ia belajar menjadi bijak melalui peristiwa demi peristiwa yang dialaminya. Ia menjadi lebih rendah hati karena menyadari kebutaannya dan adanya belas kasih dari pihak lain. Ia juga belajar menjadi pemaaf. Penabrak pertama mewakili orang-orang pada umumnya yang kurang kesadaran dan kepedulian. Kadang mereka memilih untuk membuta walaupun bisa melihat. Penabrak kedua mewakili mereka yang seolah bertentangan dengan kita, yang sebetulnya menunjukkan kekeliruan kita, sengaja atau tidak sengaja. Mereka bisa menjadi guru terbaik kita. Tidak seorang pun mau jadi buta. Sudah selayaknya kita saling memaklumi dan membantu. Orang buta kedua mewakili mereka yang sama-sama gelap batin dengan kita. Betapa sulitnya menyalakan pelita kalau kita bahkan tidak bisa melihat pelitanya. Orang buta sulit menuntun orang buta lainnya. Itulah pentingnya terus belajar agar kita menjadi makin melek, semakin bijaksana. Orang terakhir yang lewat mewakili mereka yang cukup sadar akan pentingnya memiliki pelita kebijaksanaan. Sudahkah kita sulut pelita dalam diri kita masing-masing? Jika sudah, apakah nyalanya masih terang atau bahkan nyaris padam? Jadilah pelita bagi diri kita dan sekitar kita. Sebuah pepatah berusia 25 abad mengatakan, "Sejuta pelita dapat dinyalakan dari sebuah pelita, dan nyala pelita pertama tidak akan meredup. Pelita kebijaksanaan pun takkan pernah habis terbagi." Demikianlah kisah bermakna buta rohani jadilah pelita. Pemazmur mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang jadi masalah, kita seringkali tidak memiliki pelita, apalagi menyalakannya. Karena itu renungan bagi kita pada pagi hari ini dengan cerita bermakna dan dari Injil Lukas 6 ayat 39 tadi, agar bisa menuntun orang lain, kita perlu dituntun oleh Tuhan lebih dahulu. Yang menjadi renungannya, sudahkah Anda terus belajar dari Dia setiap hari? Saat teduh yang teratur akan membuat wadah kita terus dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Karena itu jangan pernah menunda. Mengapa tidak melakukannya mulai
sekarang. Tuhan memberkati kita untuk menjadi pelita di dalam kegelapan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu agar kami tidak menjadi orang-orang buta di tengah-tengah dunia ini, bahkan berupaya menuntun orang buta juga. Tapi biarlah kami menjadi orang yang boleh melihat dengan jelas akan makna kehadiran kami melalui kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menuntun setiap orang semakin mencintai, mengasihi Tuhan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Terpuji termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Semangat, selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya.